Perkenalkan, nama saya Agustinus Timahale dengan NIM 2423812007. Saya mahasiswa dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Prodi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan. Baik, di sini saya akan membahas tentang budidaya jamur tiram putih. Yang pertama, persiapan bahan. Langkah pertama, kita siapkan semua bahan utama untuk media jamur tiram. Serbuk kayu 80%, dedak padi 25%, kapur 2%, tepung jagung 1%, air 70 dari total campuran. Larutan M4 3-4 botol. Semua bahan ini dipakai supaya media punya nutrisi seimbang dan teksturnya pas buat pertumbuhan miselium jamur tiram. Pengayakan. Proses pengayakan serbuk gergaji dilakukan untuk mendapatkan serbuk kayu yang lebih halus dan bersih sebagai bahan utama pembuatan backlog. Serbuk yang baru dibeli biasanya masih bercampur dengan potongan kayu kasar, ranting kecil, atau kotoran lain sehingga perlu disaring terlebih dahulu. Berikut pencampuran media. Proses pencampuran media dilakukan setelah serbuk gergaji halus disiapkan. Semua bahan seperti serbuk kayu, dedak padi, dedak jagung, tepung tapioka, kapur, dan larutan M4 dicampurkan secara merata di wadah penampung seperti terpal. Pencampuran harus dilakukan dengan hati-hati agar seluruh bahan tercampur merata dan tidak ada bagian yang terlalu kering atau terlalu basah. Larutan M4 biasanya ditambahkan sedikit demi sedikit sambil media diaduk sampai mencapai kelembapan yang pas, yaitu ketika media dapat digenggam namun tidak mengeluarkan air. Berikut fermentasi dan pembalikan media. Proses fermentasi media dilakukan setelah semua dicampur secara merata. Media yang sudah jadi kemudian ditumpuk dan ditutup menggunakan terpal agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Fermentasi berlangsung selama kurang lebih 7 hari, di mana pada tahap ini media akan mengalami peningkatan suhu dan pelapukan alami sehingga teksturnya menjadi lebih halus dan nutrisinya lebih siap diserap oleh miselium jamur. Selama proses fermentasi dilakukan, pembalikan media setiap 2 hari sekali untuk menurunkan panas berlebih dan memastikan seluruh bagian media terfermentasi secara merata. Berikut kita masuk di pengisian backlog. Proses pengisian backlog ini dimulai setelah media selesai campur dan difermentasi. Media yang sudah siap kemudian ditimbang sebanyak 1,5 kg untuk setiap kantong plastik tahan panas. Media yang telah ditimbang dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik. Setelah itu, penggunaan botol kaca atau botol plastik berfungsi sebagai alat pemadat. Botol ditekan-tekan ke dalam media untuk memastikan media benar-benar padat dan tidak banyak rongga udara, sehingga pertumbuhan miselium nantinya lebih merata. Pemadatan juga membantu menjaga struktur backlog agar mudah berubah untuk saat proses sterilisasi. Setelah media terisi penuh dan padat, bagian atas plastik dipanjangkan, lalu diberi cincin atau ring dan diletakkan kapas sebagai penutup. Tahap terakhir adalah mengikat bagian atas menggunakan karet gelang sehingga backlog tertutup rapat dan siap masuk ke proses sterilisasi. Dengan cara ini,
Setiap backlog memiliki berat dan kepadatan yang seragam sehingga mempermudah proses inokulasi dan pertumbuhan jamur tiram. Berikut sterilisasi. Setelah backlog selesai diisi dan dipadatkan, langkah berikutnya adalah sterilisasi. Menggunakan alat steamer bekerja dengan memanaskan air hingga menghasilkan uap panas yang berfungsi membunuh bakteri, jamur liar, dan mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan kontaminasi. Backlog disusun rapi di dalam steamer, biasanya dengan posisi berdiri agar uap panas dapat meresap merata. Pada bagian luar steamer dipasang timer otomatis untuk mengatur durasi pemanasan. Sterilisasi dengan steamer umumnya memerlukan waktu 7 jam, tergantung kapasitas alat dan jumlah backlog. Suhu uap biasanya mencapai sekitar 100 derajat Celcius, cukup untuk memastikan media tanpa merusaknya. Selama proses berlangsung, volume air dalam steamer dipastikan tetap mencukupi agar uap tidak berhenti di tengah jalan, membantu memastikan proses berjalan sesuai waktu, sehingga tidak terlalu cepat maupun terlalu lama. Backlog dibiarkan berada dalam steamer hingga proses selesai dan tidak langsung dibuka agar terkena udara yang membawa bibit kontaminan. Setelah pemanasan selesai, backlog didiamkan terlebih dahulu hingga suhu turun dan benar-benar dingin sebelum masuk ke tahap inokulasi bibit. Dengan sterilisasi menggunakan steamer, media menjadi lebih bersih, steril, dan siap untuk ditanam bibit jamur tiram. Yang ketujuh, inokulasi bibit. Setelah backlog dingin, masuk ke tahap inokulasi jamur tiram. Tahap ini harus dilakukan di ruangan steril. Bagian atas backlog dibuka, kemudian bibit jamur tiram dimasukkan ke dalam lubang backlog. Setelah bibit masuk, bagian atas ditutup kembali menggunakan kapas dan kertas untuk penutup khusus. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan jamur tiram. Yang berikut, inkubasi. Backlog yang sudah diinokulasi dipindahkan ke ruang inkubasi. Backlog disusun di rak dan suhu dijaga sekitar 24-28 derajat Celcius dengan ruangan dibuat gelap agar tidak terkena udara secara langsung. Di tahap ini, miselium akan tumbuh, menyebar, dan menutupi seluruh media. Proses inkubasi biasanya berlangsung sekitar 35-40 hari. Itulah proses pembuatan media jamur tiram dari persiapan bahan sampai pemindahan setelah inokulasi. Seluruh tahap harus dilakukan dengan teliti agar pertumbuhan jamur berlangsung optimal. Sekian dari saya, terima kasih.